Nah, pelaku-pelaku skripsi, cara-cara skripsi itu, pola pikirnya itu adalah pola pikir paling rendah itu, Pak. Skripsi paling rendah, Pak. Remembering. Ya. Lihat di KKO-nya, mengutip. Ya kan menuliskan kembali. Iya, menuliskan kembali, betul. Itu adalah remembering. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, inspirasi penguat jiwa. Kembali kita hadirkan orang spesial di tempat kita ini untuk memberikan makna dan manfaat buat sahabat-sahabat semua yang menonton maupun yang akan menonton. Beliau ini kita panggilkan kembali Bapak Ian Ladila Yaltas Putra, praktisi industri dan organisasi yang kedua kali. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Pak Yan? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak permintaan Pak Yan dihadirkan lagi. Lumayan lah Pak ya. Oh iya Pak Yan, kemarin orang tua meninggal ya. Ya. Kita doakan dulu semoga almarhum Allah ampuni dosa-dosa beliau, diterima amal beliau dan dijadikan penduduknya jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke Pak Ian, kita sudah bicara tentang kemarin kita tentang apa, lupa kita nih, masalah kompetensi ya. Secara umum kayaknya kita ulik-ulik lagi, tapi saya menarik begini lah Pak Ian. Ada berita terhangat yang terkini tuh masalah pro dan kontra dari apa perlu mahasiswa ini skripsi dan tidak skripsi. Ini menarik nih, kayaknya jadi heboh nih. Kalau Pak Yan, kita kira-kira nih seberapa penting sebenarnya kebijakan Pak Menteri ini yang kurikulum setelah dulu tidak mahasiswa yang akan tidak perlu ujian akhir, sekarang merembes kepada tidak perlu skripsi. Pak Yan di posisi mana nih? Secara kalau kita lihat dari psikologi orang praktisi melihatnya seperti apa sih Pak? Ya sebelumnya kita harus bersyukur dulu kan. Jadi dari apa yang ingin dituju atau ingin dicapai oleh Pak Menteri itu. Oke. Karena saya paham sekali bahwa Pak Menteri itu ingin SDM kita. SDM ya? SDM kita itu betul-betul menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Ini dia. Karena selama ini kan kebanyakan SDM kita itu kan menjadi pekerja di rumah sendiri. Oh iya ya. Iya betul. Nah itu. Ya sebenarnya ini pro dan kontranya sangat pro dan kontra, tapi berusaha untuk tidak di pro dan kontrakan gitu. Kalau bisa ya udah isu-isu seperti ini kalau bisa nggak sampai terpublish lah gitu loh. Betul. Tapi karena ada komitmen dari Pak Menteri sendiri, ini jadi terpublish gitu loh. Oh iya benar. Walaupun sebenarnya ada pihak-pihak yang berusaha itu tidak terjadi gitu loh. Keputusan Pak Menteri ini tidak terjadi. Iya, tidak terjadi. Tapi kan sebenarnya kan sudah beliau keluarkan ya. Peraturan itu kan. Peraturan Menteri 59 kalau saya. Iya. Dan itu juga walaupun sifatnya lebih kepada himbauan gitu loh. Nah, saya coba mengkaji lebih jauh secara budaya kan, Pak Menteri ini orang mana gitu loh kan. Oke, gimana nih Pak kajian? Kalau bagi saya, kalau misalnya bagi kalau budaya Jawa yang sifatnya itu lebih pokeuh gitu kan tentang itu, ini sebenarnya instruksi langsung gitu kan. Cuma ternyata Pak Menteri bukan orang Jawa juga ternyata. Jadi sebenarnya cara kerja Pak Menteri itu bukan suatu hal yang coba-coba sebenarnya. Itu sudah lama beliau pikirkan tentang itu. Ada keinginan Pak Menteri untuk kampus, semua kampus yang di Indonesia untuk mengakselerasi kualitas dari tamatannya untuk mencapai ya seperti yang kita bahas yang beberapa waktu yang lalu kan. Kalau untuk berpikirnya itu, kalau kemarin kita kan bicara kan tamatan 1 seharusnya kan analyze kan. Iya, betul. Yaitu satu pola pikir yang bisa merangkaikan sesuatu untuk untuk menghasilkan suatu karya atau untuk menghasilkan suatu solusi untuk dari satu pemecahan masalah. Nah ternyata Pak Menteri lebih tinggi lagi dia mintanya itu kepada evaluate. Jadi dia minta itu karena 2. Satu adalah prototype. Kalau prototype udah create itu. Menciptakan suatu ataupun inovasi dari suatu produk.
Yang berikutnya adalah laporan project. Laporan project itu evaluate itu. Karena kan di dalamnya itu kita mereka mengevaluasi sejauh mana project-project yang telah dilakukan ya kan, oleh mahasiswa itu. Nah, sebenarnya ini bukan suatu hal, kalau saya sih bukan orang yang kontra dengan itu gitu kan. Kalau tidak kontra berarti pro. Sangat pro malah. Sangat pro. Karena gini Pak. Iya, kenapa Pak Yan? Ini bukan satu hal atau berita yang baru gitu kan. Yang skripsi-skripsi dalam bentuk hard copy mereka itu kan banyaknya menjadi ya karena terlalu lama bertumpuk dan sudah tidak ada lagi ruang untuk menyimpan itu. Penuh ya, file udah penuh ya, gudang udah penuh. Udah penuh gitu kan. Terus diinstruksikan para CSK ke kampus, tolong membersihkan itu gitu loh. Skripsi yang tahun sekian buang dan bergerobak-gerobak itu kan dibuang dan dibakar kan. Betul. Ya mungkin kalau misalnya kita coba lihat, ada tuh berita-beritanya di meme-meme atau di Google Image itu ada tuh skripsi yang dibuang gitu loh kan. Nah, jadi ya selama ini kampus berusaha untuk mendigitalisasi itu kan. Artinya nggak perlu lagi bikin hard copy gitu kan. Tapi cukup masukkan ke dalam jurnal gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya itu kan juga tidak menjawab akar permasalahannya itu sendiri gitu. Sehingga kalau gini, mahasiswa buat skripsi itu jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu dan para pendengar di Aspen itu bisa cek di Google, gampang kok. Tinggal lihat, coba lihat kata KKO, kata kerja operasional dari model Bloom. Nah itu jadi, KKO ya. KKO. Jadi kita nggak usah berdebat-debat, baca dulu deh tentang itu gitu loh. Nah pelaku skripsi, cara skripsi itu pola pikirnya itu adalah pola pikir paling rendah itu Pak. Skripsi paling rendah Pak. Remembering. Ya. Lihat di KKO-nya, mengutip. Ya kan, menuliskan kembali. Iya, menuliskan kembali, betul. Itu adalah remembering. Padahal ini S1 loh Pak. S1 seharusnya analyze. Makanya saya bilang, ya kita jujur, coba lihat kata kerja operasional. Gitu. Di Google banyak. Itu bahkan tuh sudah di-image-kan pun juga ada. Ada kata kerja operasional dari taksonomi model Bloom, kompetensi taksonomi model Bloom itu yang kognitif itu. Padahal kan seharusnya kan cara berpikir analyze. Nah, minggu lalu, beberapa saat yang lalu kita kan membahas kan tuh baru kognitif Pak. Kognitif ya. Elemen kompetensi ada tiga. Ada tiga ya. Saya ulang kembali kan. Yang kognitif, afektif, dan psikomotor. Psikomotor ya. Berarti kita yang kemarin baru di kognitif ya. Ya mudah-mudahan insya Allah hari ini tentang afektifnya kita selesaikan. Yang berikutnya kalau psikomotorik mungkin pertemuan kita yang berikutnya mungkin. Oke. Kayaknya pemirsa varian makin ini kayaknya nih. Nah, secara afektif itu sebenarnya kan dibagi atas 5 tingkatan. Afektif dibagi 5 tingkatan. Iya, berdasarkan kompetensi. Ya, taksonomi model Bloom. Model Bloom yang KKO tadi ya? Iya, belum KKO. Belum KKO-nya nanti ada. Nah, yang tingkat pertama yang rendah itu adalah receiving. Yang kedua itu tingkatannya responding, secara afektif ya. Afektif itu kalau misalnya kita biar gampang itu perasaan. Sudah mulai merasakan lah gitu ya. Merasakan. Iya, suatu hal yang di dalam. Kekejiwaan. Bisa. Karena kognitif kan apa yang di kepala. Iya, kalau yang afektif di dada ya. Jadi kalau misalnya bagi orang Minang kan runggu kepalo, juga dado. Itu kan. Itu dado. Kayaknya ilmu lamu di Minang kayaknya. Orang Minang adalah orang-orang yang paling hebat. Tanpa menafikan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Tapi karena saya orang Minang kan, dan itu terbukti, sejarah membuktikan itu kan. Iya. Bagaimana sejarah berdirinya bangsa ini. Betul ya. Yang pertama receiving, yang kedua adalah responding. Yang ketiga adalah value. Ya kan. Yang keempat adalah organize. Yang kelima adalah characterization. Oke. Kalau receiving. Yang pertama adalah receiving. Receiving ini adalah mentality. Menerima lah ya. Jadi kalau kita bahas secara umum, secara ilmu keimanan gitu kan. Ya semuanya terima, dogma, doktrin lah ya. Doktrin dan segala macam diterima bahwa Islam itu begini, bahwa Islam itu adalah begitu. Kamu harus sholat, kamu harus puasa, kamu harus bayar zakat, kalau kamu mampu naik haji, diterima. Terima aja itu. Ya kan. Nah kalau di cara berpikir itu remembering tuh.
Itu remembering. Iya. Kalau cara berpikirnya remembering. Oke. Seperti skripsi yang kita bahas tadi. Seberapa banyak sih sebenarnya mahasiswa itu banyak sebenarnya secara mentality itu receiving dalam skripsi. Pokoknya kamu kerjakan ini. Receiving kok. Iya. Udah, Iya. kerjakan aja lah. Iya. Karena begini aturannya ya karena sudah. banyak mereka itu karena tidak mengerti cara bikin skripsi sendiri. Yang mereka harapkan adalah kebaikan dari para dosennya, pembimbingnya, untuk mengajarkan mereka untuk membuat skripsi. Gitu. Iya. Oh nggak gini, seharusnya mau gini ya. Ya udah buat aja. Iya. Itu mentality receiving. Receiving, oke. Yang itu kita naik responding. Responding Ini adalah sudah aktif dalam berpartisipasi. dari sesuatu yang dia lakukan tadi Dari dia sesuatu. sudah dia sudah mulai aktif ya. Iya. Kalau receiving pokok nerima aja lah gitu ya. Ya begini. Terima. Ya oke. Ya responding ya udah mulai kalau misalnya Ada respon lah ya, respon lah ya. Sudah mulai ke masjid, sudah mulai mengingatkan orang untuk juga sholat gitu. Kalau nggak masuk api neraka itu, berarti dia belum ke neraka aja belum pernah gitu. Cuma sampai situ. Iya. Ya, cuma sampai situ. Ayo sholat gitu. Pendekatan kan adalah pendekatan responding. Iya. Ya udah aktif partisipasi. Saya kerjain skripsi nih. Gitu loh. Ya karena kalau mau cepat tamat, Kerjakan skripsi. jangan skripsi sampai situ, Pak. Sampai situ ya. Tanpa ada gerak-gerak yang lain berarti ya. Iya, artinya secara pola pikir mereka sampai understanding. Mereka memahami bahwa skripsi ini adalah jalan mereka untuk mendapatkan ijazah. Iya, betul. Cara berpikir tadi yang sebelumnya pernah kita bahas yang sebelumnya ya kita bahas. Oke. Iya. Kalau itu kan cara berpikir understanding. Nah, kalau secara mentality itu adalah responding. Mereka aktif melakukan itu, mengerjakan skripsi mereka. Itu yang disebut yang kerajinan itu. Rajin gitu ya. Rajin gitu loh. Pemaknaan rajin itu adalah seberapa sering dia untuk mengerjakan itu. Ya. Sampai situ, itu baru level 2, Pak. Level 2 ya. Secara mentality. Secara mentality. Cara keimanan kan baru level 2, udah mulai ngajak sholat. Gitu. Oke. Kamu sholat gitu loh. Kalau kamu nggak sholat, kamu masuk neraka. Neraka itu mengerikan loh. Iya. Nah, naik ke level ketiga. Level 3. Itu adalah value. Oke, ya. Makna. Iya, dia sudah mulai memaknai dari yang tadi itu ya. Misalnya makna kalau dibawakan keimanan, dia sudah mulai memaknai tentang iman itu sendiri. Dia sudah memaknai kenapa kita harus sholat. Iya. Jadi, kenapa harus berzakat? Oke. Dia sudah tahu itu. Bahkan dia sudah tahu bahwa hukum potong tangan di Indonesia itu belum bisa dilakukan sebelum hukum zakat di Indonesia itu betul-betul berlaku. Apa maksud dengan hukum zakat di Indonesia sudah nggak ada lagi, sudah masyarakat Indonesia itu udah sadar, sudah nanti itu udah level characterization. Iya, itu tingkat tinggi ya, tingkat characterization ya. Orang-orang kaya di Indonesia itu tidak segan untuk membuang uangnya itu untuk keadilan dan kemakmuran umat gitu. Oh iya. Kalau sudah sampai level characterization. Artinya secara mentality tentang zakat itu seharusnya sampai characterization. Karena kebanyakan dari kita maunya itu adalah banyak zakat, dengan banyak zakat, dengan banyak berinfak, bersedekah dan membayar zakat. Mereka kan hanya ingin mendapatkan pahala. Oke. Kan responding itu. Iya, itu responding. Iya kan? Secara mentality responding. Iya, betul. Tapi kalau sudah masuk pada value, memang ini harus saya lakukan. Iya, dia sudah tahu makna bahwa dengan berzakat dan mensucikan harta begitu ya. Iya, bukan sekedar itu, Pak Zul. Bahkan lebih jauh dari itu. Oke. Artinya dia tahu bahwa zakat itu dengan disiplinnya orang-orang yang ingin bayar zakat, kita nggak perlu lagi polisi untuk jaga keamanan kita lagi. Kita nggak perlu khawatir lagi dengan penyakit sosial yang muncul, ya kan? Penyakit sosial yang muncul, ya misalnya contohnya adalah pelacuran. Ya kan, tidak ada alasan lagi orang untuk melakukan prostitusi, tidak ada alasan lagi orang untuk melakukan satu penyakit sosial masyarakat yang lain. Miras, segala perjudian segala macam itu. Oke. Nggak ada lagi orang menjual miras. Betul. Dia sudah sadar dengan nilai-nilai tadi bahwa karena tidak ada lagi orang jual narkoba karena percuma nggak laku gitu loh. Jadi itu adalah value. Nah, itu yang tidak dapatkan deskripsi, Pak Zul. Nggak ada ya deskripsi ya. Hanya sampai responding. Iya. Makanya ketika Pak Menteri menawarkan program ini, saya dari awal saya 100% walaupun saya tidak kenal sama Pak Menteri, tidak pernah berbicara sama Pak Menteri, setuju saya. Iya. Kalau kita bahas secara ilmu kompetensi. Betul ya.
Artinya ada namanya real experience. Jadi pengalaman nyata mereka untuk berbuat sesuatu. Berkontribusi mereka mahasiswa untuk sesuatu. Ya kalau misalnya kita ada dua kan yang diminta. Yang pertama adalah laporan project. Iya. Yaitu merupakan berkaitan dengan activity yang produktif, yang langsung berkontribusi terhadap apakah itu industri ataupun organisasi. Contohnya misalnya Pak Zul mahasiswa disuruh untuk merancang program pelatihan Oke. untuk satu jabatan tertentu. Terus mereka disuruh untuk merancang itu, melakukan analisis tentang pentingnya pelatihan itu, eksekusi pelatihan itu, dan evaluasi pelatihan itu. Apakah relate dengan apa yang diminta oleh organisasi? Iya. Dan itu harus mereka laporkan. Kalau misal tidak relate, kira-kira penyempurnaan harus di mana? Iya. Apa ketika relate, perkembangan apa yang harus dilakukan lagi dari program pelatihan itu? Itu activity-nya. Namanya laporan project. Project ya. Jadi kan ya yang diharapkan Pak Menteri sebenarnya kan begini ya Pak ya. Ya tidak artinya kayak gini. Tidak dihapuskan skripsi, tapi sebenarnya Pak Menteri lebih mendorong kepada diganti level lebih tinggi. Pak Yan melihat apa yang diharapkan Pak Menteri sih Pak Yan? Ya, kapasitas SDM yang unggul, artinya SDM kita punya harga. Oke. Punya harga mereka. Wah, bahasanya ini arti kita balik ke bahasa Pak Yan tadi, dia bisa menjadi apa menjadi Jadi betul-betul jadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Oke, artinya ke depan dengan pola yang dilakukan lama, generasi kita akan tetap menjadi tamu kita tidak tahu tentang itu. Dikhawatirkan kita sudah bahas tadi bahwa untuk level mentality hanya sampai responding ya. Padahal dunia kerja menuntut pada lebih tinggi dari itu. Tidak hanya value tadi itu, tapi organize. Di atas value itu kan organize dan karakteristik paling atas. Characterization. Okay. Itu sudah karakter dia. Iya, jadi kita sudah bahas. Nanti coba kita lihat ya. Para pemirsa yang sisi lain Aspen coba cek kata kerja operasional dari masing-masing afeksi ini, ya kan? Iya. Skripsi itu mentok sampai responding. Iya. Tapi kalau value kan sudah. Nah, artinya gini, mahasiswa diberi kesempatan untuk mereka memaknai diri mereka itu seperti apa. Iya. Jadi sehingga mereka sudah gini. Mereka memahami karakter mereka seperti apa, mereka memahami intelektual mereka seperti apa, dan mereka juga memahami bahwa mereka harus berkontribusi sesuatu kepada masyarakat ini. Karena outcomes-nya dari perguruan tinggi itu kan adalah mahasiswa, dan mahasiswa itu kan diharapkan langsung berkontribusi untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat itu sebenarnya. Iya. Nah, mereka bisa melakukan apa? Ingat ketika kognitif, ketika ditanya, you bisa apa? Iya. Betul. Itu tidak bisa tanpa value mereka tentang diri mereka. Iya. Pak Zul nyuruh saya sekarang untuk elektronika. Iya. Ya kan? Saya nggak bisa Pak. Oh gitu. Iya. Oh iya. Tapi kalau misalnya Pak Zul bilang sama saya, Pak Yan memaknai diri Pak Yan seperti apa? Saya bilang bahwa saya itu adalah mentor. Oh iya benar. Untuk mementori orang, menghadapin orang, siap tuh berikutnya itu adalah bagaimana kita mengupgrade orang. Oke. Memotivasi orang. Itu saya paham sekali dan saya suka dengan itu. Iya, menunjukkan jalan-jalan yang mesti dia tempuh. Iya, makanya Pak Menteri itu mengakselerasi dari awal. Iya, betul. Ya kan? Kognitifnya otomatis itu dia sudah apply gitu. Ya kan? Dari awal sudah apply. Ya kan? Dari awal. Nah, secara mentality itu adalah mentality yang value. Sehingga dalam memilih organisasi pun orang akan memilih organisasi yang sesuai dengan karakternya dia. Yang dia banget kayak kira-kira yang begitu. Dia banget misalnya dia lebih tinggi nilai-nilai Islaminya misalnya. Apa? Islami, simbol Islaminya, simbol Islami, ya kan? Yeah. Tidak mungkin dia akan memilih organisasi yang lebih sekuler. Kan? Iya betul. Dia akan mencari organisasi yang bisa menampung ke simbol orang yang menerima ke simbol keislaman dia, begitu. Iya kan? Nah, sehingga nyambung dengan yang tadi nilai-nilai yang dia pahami, value yang dia pahami, betul. Karena gini Pak Zul, banyak kasus-kasus. Contoh gini aja, saya misalnya terutama kan. Saya termasuk orang yang telat memvalue saya sebagai dosen. Kenapa Pak? Makanya saya pernah berpikir umur 40 saya pengen mundur. Saya bukan orang yang anti mainstream.
Saya bukan orang yang tertarik untuk menjalani ritual-ritual formal, ambil S1, S2, Oh, S3 gitu lagi ya. gitu kan. Saya bukan orang yang tertarik dengan itu gitu. Iya. Iya kan? Nah, Iya. ternyata setelah saya masuk, saya melihat itu. Iya. Saya tuh menulis ini, menulis itu gitu loh. Oke. Apakah hanya dengan menulis gitu? Karena Iya. menulis itu lebih tinggi tuh apanya Pak Zul, menulis jurnal dan segala macam gitu. Kalau tidak salah kalau sudah di apa tuh harus masuk kepada Iya, jurnal internasional lah gitu ya. Ada level-level Iya, ya, ada iya. level ada level Sinta, Iya, ada level iya. internasional tuh Q1 paling Iya. tinggi. Yang paling rendah tuh Q4 gitu kan. Ada yang hal yang seperti itulah. Saya telat itu value itu. Makanya 40 berhenti. 40 saya berhenti pas sekarang mau 40 kan. Dan kayaknya doa saya dijabah oleh Allah SWT itu. Ah, Pas betul saya ya? umur 40, Pak Menteri mengeluarkan peraturan itu. Oh. Dan sekarang ya tanpa saya siap untuk menjalankan apa yang Pak Menteri minta karena itu memang yang saya tunggu. Iya. Tadi kan saya mendampingi Wah. anak-anak dalam membuat project kan. Ya, yang berikutnya adalah ya seperti yang kita bilang ke direct ya, artinya efek langsung, impact langsung dari skripsi itu kan masih bisa kita perdebatkan. Saya tidak bilang jelek atau buruk atau Iya. baik. Itu kan masih bisa diperdebatkan. Iya. Tapi kalau kita bikin laporan project itu tidak ada perdebatan di dalamnya Pak Zul. Karena dari memang ini ya dari Memang karya-karya. secara kontekstual, bukan hanya secara tekstual lagi, tapi mereka sudah melakukan secara kontekstual. Dan mereka bisa lebih memahami ketimbang skripsi mereka bikin, apalagi di tengah-tengah kontrol A. Iya, karena kan yang terlibat lagi bukannya secara kognitif. Iya. Itu juga akan melibatkan Afektif. psikomotorik mereka. Iya, Dan iya, itu iya. langsung dievaluasi, Iya. langsung di feedback pada saat itu juga. Iya. Ya seperti ya misalnya saya karena gini, misalnya untuk jabatan branch manager Aspen gitu, seluruh Indonesia itu kan. Branch manager Aspen itu pasti berbeda dengan branch manager misalnya salah satu merek mobil yang ada di Indonesia. Iya. Merek T, merek M, merek H gitu kan. Betul. Iya kan berbeda kan? Betul. Kan berbeda. Nah, mereka kan melakukan analyze langsung. Oke. Berbeda, Pak. Lihat Iya. dong, Iya, gitu iya. kan. Job desk-nya. Iya. Dan memang dianalisa dari value yang sebenarnya dimiliki. Kognitifnya kan otomatis analyze. Analyze antara tekstual dan kontekstual itu diselaraskan. Iya, betul. Karena ada yang tidak Iya, kayak karena ada diferensial, kan antara branch manager di Aspen dengan branch Dengan manager di Toyota. di Toyota. Astagfirullahaladzim. Di merek T, di merek Di merek H, A, di di merek merek C, M, iya. sampai Z ya. Walaupun sama-sama branch manager nih. Walaupun sama branch manager. Oke. Ya kan, Iya. mereka melatih analyze itu. Iya, Mereka betul. Nah, secara mentality mereka sudah sampai kepada level bukan value, Iya, naik ke tingkat ada- organize. Organize, ya betul ya. Dan mereka bisa merasakan, di Aspen begini nih. Iya, betul. Yang dimaksud dengan organize itu secara mentality adalah mereka itu sudah bisa merangkaikan semua makna menjadi suatu makna besar bagi diri mereka. Iya. Makanya diminta Pak itu. Iya. Iya, Bagi benar. sebuah perusahaan sebenarnya untuk membangun brand ini sangat penting lah, Pak Yan. Makanya jadi, artinya tidak ada lagi yang dengan mentality organize itu. Iya. Artinya kalau dalam keimanan ini kan organize itu tuh dia sudah bisa Merangkaikan nilai-nilai. merepresentasikan nilai Islam itu sendiri Iya. secara keimanan. Iya. Kalau value kan masih mana? Oh ya, ini harus zakat, ini Iya, apa? iya. Itu kan masih pemaknaan dalam diri ya kan, tapi masih pasif. Kalau ini sudah organize, sudah aktif ya. sudah aktif. Aktif, betul. Sudah mempresentasikan itu, ya kan, dari kesadaran itu. Jadi banyak juga orang yang berpakaian syar'i, jangan-jangan itu masih receiving, Di saving betul ya. belum sampai ke level responding, value, Sama value sama atau organize. Apalagi karakter apa tadi? Characterization. Itu tinggi lah ya. Itu sudah, kalau saya lihat level kompetensinya itu udah nabi. Ya kan? Betul ya, betul. Ya, nah untuk bisa sampai ke level organize Pak, artinya itu kan memang secara mentality mereka itu dituntut untuk bisa merangkaikan makna-makna itu, misalnya kayak pelatihan kan. Jadi mereka tuh udah sampai, branch manager ini harus ditambah nih adalah kemampuan komunikasi
dan mungkin ditambah dengan knowledge-nya adalah dia itu mungkin hafal 1 juz. Oke. Itu kan dari cara dia. Iya, karena Aspen itu dekat dengan agama tertentu, terutama Muslim. Iya, kan? betul. Artinya harus tambah nih branch manajernya. Karena kalau tidak ada ditambah dengan knowledge itu ditambah dalam pelatihannya, itu masih terlalu general. Betul, dalam branding pun tidak bagus. Betul. Iya. Iya kan? Karena kan Aspen kan bergerak di bidang pemberdayaan, terutama pemberdayaan secara untuk Keumatan. Iya. Untuk masyarakat yang membutuhkan kan. Iya. Nah, itu yang pokoknya sudah sampai kepada Organize ya. Iya. Jadi karyanya itu udah organize. Ya, dia sudah menganalisa yang tadi pada akhirnya ini analisa sudah sampai evaluate. Evaluate. Ya pada akhirnya dia tahu ini harus masuk nih. Iya. Dan ini harus keluar nih, nggak cocok nih kayak gitu ya. Sehingga dengan dia mendapatkan real experience itu, artinya memang kampus harus bekerjasama dengan pihak ketiga. Iya. Karena ya project apa ini kalau nggak ada kampusnya, nggak ada pihak ketiganya. Iya. Jadi memang pihak ketiga, dan bagi saya itu lebih fair. Karena yang menilai bukan hanya sekedar dosennya. Betul. Termasuk yang menilai adalah pihak ketiga yang merasakan project itu. Iya. Betul ya Pak ya. Cuma memang harus gini juga berarti kan Pak ya. Memang beberapa edukasi contoh ke pihak ketiga, standar-standar tuh penilaian juga harus sebenarnya diedukasi kepada pihak ketiga sebenarnya begitu. Pihak ketiga itu kalau saya lihat Pak Zul ya Lebih pintar kayak. ya, lebih pintar masalah memberikan bobot-bobot itu. Betul. Dan sebenarnya disitulah letak kejujuran sebenarnya aslinya gitu ya. Dan pemberian bobot itu konsisten. Betul. Yang berikutnya bisa tanggung jawabkan. Betul. Itu secara ideologis, filosofis, betul. dan material. Iya betul. Kenapa dikasih 80? Secara filosofisnya dapat, secara ideologinya dapat, kalau secara material. Betul. Misal contohnya itu loh, kita contoh sederhana. Dia jual 8 dari 10, otomatis kan dikasih nilai 8. Betul. Gak mungkin dikasih dia nilai 9, gak mungkin dikasih nilai 7 kalau di marketing kan. Ya kan? Nah, itu yang kalau di perguruan tinggi nggak seperti itu. Dia jual berapa? 2, tapi dia pintar ngomong gitu. Dapat jadi 8 ya. Iya. Dinaikkan bobot 8 pintar ngomongnya dibandingkan dengan produktivitasnya. Padahal 2 jualannya 2 misalnya. Padahal kan bisa dibobot kan. Betul. Untuk produktivitas itu adalah 60% dari total 100% penilaian. Itu adalah produktivitas. Sehingga kita kan secara keilmuan itu bisa lebih jujur kan. Iya. Artinya memang kamu pun tidak pintar ngomong, tapi kamu pintar ngejualnya dengan cara apapun, nilai kamu tetap tinggi karena orang akan melihat apa yang kamu jual. Betul. Bukan apa yang kamu katakan. Benar kan, Pak? Betul. Nah, di marketing itu kalau misal di bagian divisi marketing itu bisa kelihatan kehebatan mereka di berapa mereka jual, bukan dari banyaknya bacot yang dia keluarkan. Iya. Bahkan kalau satu satu jurus bisa menjual banyak itu lebih baik daripada 100 jurus tapi nggak kejual. Sehingga keindahan dan kealamiahan suatu ilmu pengetahuan itu betul-betul bisa dirasakan. Baik terutama untuk ke mahasiswa yang akan menyelesaikan studi tersebut. Oke. Ini ya, wah indah ya. Iya. Yang berikutnya adalah saya merasa, ini analisis saya, kan Pak Zul kan minta analisis pribadi. Pak Menteri melihat terlalu banyak eksklusivitas dari satu ilmu. Dari satu disiplin ilmu. Dari satu disiplin ilmu. Contoh. Oke. Orang psikologi tahunya tentang psikologi aja. Padahal realnya, secara kontekstualnya, orang psikologi harus menguasai manajemen. Iya, betul kan? ya. Iya kan. Kalau yang kemarin itu ya dia pahami baru psikologi tok ya. Cuma sampai tahapnya kan responding kan. Betul. Jadi kan itu secara mentality itu juga artinya mahasiswa dituntut untuk mencari pemaknaan baru untuk bisa dia organize. Betul. Artinya untuk pelatihan, wah saya berarti butuh belajar IT nih. Betul. Saya juga ditambah harus memahami hukum ini. Betul. Karena kalau misalnya saya bikin IT, ternyata ini adalah satu produk inovatif dan melanggar hukum, ini berbahaya. Bahaya betul ya. Iya. Atau mengancam jiwa orang lain dan segala macam ya. Betul. Kan kalau cara berpikir seperti yang kita bahas 2 waktu yang lalu, itu kan level evaluate udah. Betul ya.
Ada eksklusif, jadi keeksklusifitasan disiplin ilmu itu satu sisi memang untuk spesialisasi, tetapi karena mungkin saya tidak bisa menuduh itu kebablasan atau segala macam, akhirnya muncul eksklusivitas yang itu tuh sebenarnya tidak diinginkan oleh orang-orang yang ingin memakai alumni kita untuk bermitra dengan mereka. Iya. Terus lagi agak alergi belajar hukum. Betul. Saya apa? Ya mungkin karena saya praktisi ya. Iya. Saya mengikuti tentang undang-undang ketenagakerjaan itu. Oh iya. Ya, karena saya dituntut untuk memahami undang-undang ketenagakerjaan. Yang berikutnya saya tuntut untuk memahami tentang ilmu manajemen murni. Manajemen murni ya. Ya karena itu berkaitan dengan asesmen yang saya lakukan di industri atau di organisasi. Gitu. Hukum juga berarti. Hukum juga dong. Karena kan nyambung ya tadi itu. Ya contohnya gitu loh kan, nggak banyak orang tahu tuh tidak boleh mengikat kontrak pekerjaan profesional untuk anak di bawah umur 18 tahun. Kan? 18 tahun ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan lagi apply kalau secara kognitif beberapa waktu yang lalu kita bahas kan. Tapi mereka itu sudah sampai kepada taraf sensitivitas mereka terhadap masyarakat, sensitivitas terhadap kehidupan, sensitivitas terhadap peradaban umat manusia, keinginan-keinginan untuk segera berkontribusi untuk kebaikan umat manusia yang dituntut itu kan adalah itu lagi udah. Ya contohnya kan ada kemarin berita yang sempat viral kan, yang tidak disetujui oleh Badan Riset Indonesia itu adalah penemuan salah satu putra bangsa itu untuk bahan bakar kendaraan itu dengan menggunakan hidrogen. Air yang diuraikan untuk diambil hidrogennya. Iya. Kan? Karena setelah berdiskusi dengan dari wawancara, kita kutip-kutipan wawancara dengan bapak tersebut kan, dia mengatakan bahwa ya ada kendaraan listrik sih memang, tapi limbah baterai itu nanti gimana gitu loh. Iya. Ya sama saja, itu tidak juga menyelamatkan lingkungan gitu. Dan terlalu mahal. Kalau yang mana? Air ya atau listrik? Listrik. Kenapa, Pak? Ya memang biaya, makanya kan sebenarnya kan mobil listrik sekarang lebih dari 60% itu untuk baterai biayanya. Karena ada teman-teman kita yang lebih dari 60% biaya untuk baterai. Teman-teman yang berusaha mengkonversi mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil dikonversi untuk menjadi baterai gitu loh. Dia mengatakan bahwa untuk konversi ini sebenarnya gampang. Cuma yang bikin mahal itu adalah biaya baterainya. 60%. Jadi konversi kalau nggak salah saya untuk city car itu sekitar 250 juta dia minta. 60%-nya itu untuk biaya baterainya. Aduh. Dan mungkin bagi bapak tersebut dia tergerak untuk itu. Iya. Makanya dia mencoba mengembangkan prototipe itu adalah bahan hidrogen. Ya kan? Dan beliau sudah diundang oleh salah satu merek supercar. Entah Lamborghini atau Ferrari saya lupa. Saya Ferrari sih. Untuk mendemonstrasikan prototipe yang dia buat, yang mungkin akan dilakukan studi lebih jauh oleh pihak Ferrarinya sendiri. Berarti kalau nanti memang diambil oleh Ferrari, berarti kan hak Itali berarti atau apa? Kalau ya, berarti kan harus beli hak cipta. Hak cipta. Nah itu juga berikutnya kan meningkatkan kesadaran value. Mahasiswa tentang berapa pentingnya, berapa susahnya tentang hak cipta itu. Oh iya benar. Selama ini mungkin secara menulis plagiasi Betul. Plagiasi plagiasi gampang gitu segala macam gitu kan. Ya walaupun kalau bagi saya standar plagiasi ini masih bisa diperdebatkan kan. Iya. Cuma ada persentase kalau tidak salah Pak. Kalau bagi saya plagiasi itu lebih kepada bagi saya mengambil ide itu sudah plagiasi. Kalau menurut saya standar saya. Ide sudah plagiasi ya? Oke. Kenapa Pak? Ya karena ide itu punya dia. Oh iya. Dipatenkan sama dia. Makanya dia menulis buku, menulis jurnal gitu. Itu bagi saya sudah satu bentuk plagiasi. Saya lebih keras lagi. Justru kalau bagi saya mahasiswa itu dituntut untuk mempunyai pola pikir sendiri tentang sesuatu. Betul ya. Terserah sama atau tidak sama gitu kan. Secara umum sama kok. Iya, tapi kamu sudah bisa membuktikan sendiri apa yang mereka teorikan oleh para ahli itu, kamu sudah buktikan sendiri gitu. Dan itu sebenarnya memang mesti ingat juga bahwa sebuah karya itu harus dihakikan.
Dihakikan. Nah makanya Pak Menteri mendorong sampai ya kalau level-level untuk penelitian tulisan itu nggak sampai pada Iya, organize ya. Reserve, apa tadi? Masih paling tinggi Responding ya, iya. Nggak sampai ke value ya. Gitu Iya, kan. iya. Saya yakin kalau misalnya tanya kepada 1.000 sarjana, kamu sarjana itu apa value yang kamu maknai sebagai sarjana? Gak banyak yang tahu. Betul. Mungkin Sehingga 100% nggak tahu. sehingga muncul kayak gini kan Pak, di saat mereka wisuda itu alangkah bahagia dan tersenyumnya di saat itu mereka selebrasi, tetapi 1 minggu setelah di wisuda itu, apalagi yang tidak tahu dengan value yang ketika dia miliki seorang sarjana. Betul. Saya itu ngapain sih gitu. Alhamdulillah. Sebentar Pak Yan, berarti nanti seorang sarjana ini dalam teori yang dipakai Pak Menteri ini akan ada ijazah, pasti ada ijazah ya? Ijazah ya. Setelah itu ada lagi kah yang akan Seperti pendamping. Oh iya, keterangan pendamping lah ya. Pendamping ijazah bahwa Pendamping ijazah, bahwa jadi makanya kan ya kalau yang untuk prototipe ini saya karena saya bukan orang bergerak di prototipe ya, Iya. dalam menghasilkan suatu produk ya, Iya. atau suatu teknologi ya, tapi bayangan saya itu adalah mungkin dia mendapatkan pengakuan tentang produk dia. Iya. Yang nanti itu bisa dia manfaatkan untuk kehidupan dia. Iya. Sebenarnya ini loh Pak Yan, berarti ini cukup bagus ya, terutama bagi mahasiswa yang memang aktif untuk berkreativitas. Ya kan, karena memang kayak tadi dia mampu menghasilkan sesuatu walaupun secara nilai akademis mereka mungkin di inilah kan. Karena kayak gini Pak Yan, ada teman kita tuh gara-gara skripsi itu tidak tamat, padahal Pak Yan nilainya tuh A semua. Memang bukan A semua, tapi memang sekitar 90% nilainya A. Ya bisa jadi dia secara mentality itu udah sampai level organize. Tapi dipaksa untuk receiving. Ya. Gini loh Pak, termasuk karena dia juga hal-hal sepele loh. Ini masalah cerita skripsi kita nih. Karena memang ini mohon maaf, Pak, kan seorang dosen nih. Ada keegoan dosen yang pada akhirnya ketika didebat untuk sesuatu hal, ya dia mungkin kayak gini ya. Artinya kan dia sudah mulai organize, sudah mulai bisa diskusikan Pak dengan ini. Tapi ini dosen tidak mau ketika itu. Value ya, level value yang pada akhirnya. Tapi ya dia dipaksa tadi untuk receiving. Kerjakan aja lah, didoktrin. Pokoknya apa ini aturannya begini. Kalau kamu mau lulus ikuti. Kalau menurut Pak Yan kan apa ya? Sebenarnya ruang debat diskusi itu yang harus dibuka. Itu yang pertama. Oke. Ya kan? Jadi kalau saya sendiri sih secara pribadi saya membuka ruang untuk berdiskusi itu. Oh iya. Nah, memang sih mereka tuh kan naif ya, karena masih muda dan segala macam. Tapi ketika kita ngelihat diskusi dengan mereka, ide dasar mereka tuh luar biasa. Luar biasa benar Pak. Yang justru saya tuh nggak terpikir sampai ke situ. Gitu. Iya. Ya kan? Nah di situ mulai. Nah sistem kita dengan mahasiswa itu, terutama mahasiswa ya, sistemnya kan sebenarnya kan kalau kita kaji kembali sistem pembelajarannya itu lebih kepada dosen itu kan hanya sebagai supervisi. Dosen supervisi? Ya, saya supervisi. Supervisi mereka. Kan? Iya. Ide dasar dan segala macam itu dari mereka. Dari mereka sebenarnya. Kita hanya memberikan semacam kisi-kisi atau panduan secara general, secara umum, yang itu bisa mereka kreasikan untuk menjadi sesuatu. Betul. Tapi kan pada prakteknya kan ada juga yang akhirnya seperti ajang untuk adu ego di dalamnya. Iya. Ya kan? Padahal kalau kita memaknai bahwa generasi itu makin lama itu sebenarnya lebih bagus dari kita. Iya, lebih cerdas dibanding, apalagi juga sistem AI, dia kecerdasan buasan mereka dikuasai. Itu belum seteratur kita. Ya benar. Dan keteraturan itu yang sebenarnya yang kita bukan kita tekankan juga sih, yang kita berikan kepada mereka. Panduan dampingi itu sebenarnya kayak gitu, keteraturan itu kan. Keteraturan itu. Kalau adu kecerdasan, mama. Kalau mereka yang memang gigi bisa jadi siapa yang apalagi di dunia. Kalau saya nggak penting adu kecerdasan. Karena bagi saya makna adu kecerdasan itu apa sih? Gitu. Adu kontribusi. Itu dia. Iya. Sebenarnya Pak Yan, tapi apakah ini kalangan dosen nih dengan peraturan Ibu Pak Menteri ini, akankah para dosen? Nah ini maaf nih, apakah semua para dosen itu siap? Ini kan kalau mahasiswa mungkin oke-oke aja mereka kan, tapi kan ini kan sesuatu budaya yang lama yang sudah ada.
apakah juga dalam artian dosen siap dengan ini nanti Pak? Saya siap kalau saya pribadi. Ini dia secara umum nih Pak. Secara Sebelum umum. Pak Menteri ngomong itu saya juga udah siap. Kalau orang keapayan. Lahir dan batin, saya udah siap. Nah itu yang kita khawatirkan. Makanya sebenarnya yang paling selain dari mahasiswa, yang paling penting itu diperhatikan oleh Pak Menteri adalah mengakselerasi dari SDM Sebenarnya, yang SDM yang mensupervisi mahasiswanya. Iya. Jadi artinya memang dosen tersebut itu merupakan orang yang aktif, memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Jadi bukan dosen yang tidak langsung lagi kontribusinya. Kalau selama ini kan bukan saya bilang mereka tidak kontribusi sih, mereka kontribusi. Buktinya mereka kan dituntut untuk menulis karya ilmiah setahun tuh minimal 1 di jurnal terakreditasi. Ini sesuai pangkat-pangkatnya ada juga. Iya. Ya kan. Tapi sekarang dituntut mereka untuk langsung nih. Iya. Untuk langsung nih, project apa nih yang akan kalian buat untuk ke mahasiswa gitu loh, ya kan? Ya nggak harus ke industrialisasi, ke masyarakat juga. Iya. Project apa gitu? Oke. Saya kemarin itu saya pernah lihat, saya lupa namanya. Jadi dia itu memang punya suatu metode pembelajaran. Latar belakangnya justru bukan guru gitu loh. Metode pembelajaran yang dia itu mengambil murid-murid yang 4 tahun nggak naik kelas. Di Papua dia ambil murid-murid itu di Timika. Oke. Dan dalam waktu 2 tahun dia bisa menjadikan murid yang tidak punya harapan di Papua, dianggap bodoh, dianggap tidak punya kemampuan. Dalam 2 tahun dia sudah ikut lomba robot nasional. Nasional? Iya, dan dia mendapatkan juara 3 di awal nggak salah. Untuk pertama kali dia ikut, dia dapatkan juara 3. Nah itu kan menemukan dapat pola cara mengasah intelijensi. Cara mengasah intelijensi gitu. Iya. Jadi tidak, artinya kan memang dituntut itu misalnya. Betul. Yang terlibat langsung kepada menghasilkan SDM guru. Nah anak-anak yang calon guru ini itu dituntut untuk membuat proyek tertentu yang itu berdampak langsung pada pendidikan anak. Berdampak langsungnya itu bukan nilai tinggi, bukan lagi, tapi anak ini sudah bisa berkarya. Murid kan selalu dituntut untuk berkarya, Pak. Betul. Artinya dulu itu untuk level dosen tuh berkarya. Iya, mahasiswa itu berkarya. Iya. Murid pun sekarang sudah dituntut untuk berkarya ya. Makanya itulah gunanya kurikulum merdeka itu. Ya. Berarti kayak gini ya Pak ya. Artinya nilai positif dari ini kita lihat memang Pak Menteri sebenarnya menginginkan generasi ini memang bergerak dengan kapasitas-kapasitas yang kan kalau kata beliau itu kan begitu ya. Bukan berarti semata-mata menghapuskan skripsi. Kan begitu ya kata kunci kalau kita tidak diserahkan kepada kampus. Apa yang akan ya terserah kampus mau project mau apa begitu kan, yang lainnya yang pada akhirnya tidak satu-satunya skripsi untuk tapi memang akselerasi tadi mendorong para mahasiswa untuk sampai ke akselerasi kompetensi yang paling tinggi. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya sih kalau bagi saya nanti nggak tahu Pak Yan karena mengidolakan Pak Menteri kali. Iya. Saya tidak begitu. Iya. Kenal itu. Tapi kalau menurut saya yang itu sebenarnya bukan imbauan lagi sih, harus itu sebenarnya. Cuman supaya tidak terjadi keributan yang tidak berujung. Pak Menteri secara halus dulu ngomong. Sama kayak dalam Al-Quran kan. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Ini luar biasa Pak Menteri. Ya itu juga. Yang lambat laun itu nanti akan anak sekolah pun dituntut untuk berkarya kok. Iya betul. Iya kan? Iya. Tapi sepakat Pak. Jadi memang sepertinya generasi itu akan menggeliat dengan awalnya memang agak susah namanya sesuatu yang baru ya, kalau sesuatu yang baru. Tapi memang kan Pak Zul, secara kita bicara kapitalisasi industri saja. Kita kan artinya gini, mungkin Pak Menteri ngelihat India kan. Yang bagaimana dengan kesadaran sendiri orang India itu mau sejelek apapun produk mereka akan membeli produk dalam negeri. Tinggi ya kesadaran itu ya Pak ya. India sekarang kalau tidak salah sudah mengalahkan Cina. Dalam hal kebanggaan terhadap produk dalam negerinya. Hanya sekedar itu, kekayaan negara mereka. Karena uang mereka itu mengalir di negara mereka sendiri. Mereka beli handphone merek India, beli sepeda motor merek punya orang India.
ya kan, belik semuanya elektronik. Makanya kita bisa ngelihat film baru tapi TV-nya masih jadul-jadul gitu kan. Iya benar. Itu buatan orang India. Jadi dengan begini tuh akan timbul kesadaran secara masif bahwa menciptakan sesuatu, membuat sesuatu itu bukan suatu hal yang gampang. Iya. Susah loh membuat itu. Perlu pengorbanan loh, Bu. Iya, Waktu, biaya, Betul. bahkan jiwa untuk membuat itu. Sehingga betul-betul mencintai produk dalam negeri bukannya sekedar imitation kalau secara psikometri. Iya. Hanya sekedar receiving. Iya, Kita mencintai produk dalam negeri. Ya, receiving aja. Iya. Tapi sudah masuk kan? value ya. Value tadi ya. Value-nya Itu masuk. berikutnya remembering aja. Iya. Itu kata orang, itu juga kata kita. Jawab aja lah kayak gitu. Ya kan? Tetapi secara value maknanya itu belum masuk, apalagi organize-nya. Iya. Betul. Tapi kalau kita bawa ke sini Pak, kalau begitu ini makin jauh nih. Tori begini, teknologi makin memaksa anak-anak muda itu. Ini kita ulang anak muda nih di zaman generasi ke depan itu kan tidak lagi menggunakan uang biasa ya, tapi memang sudah uang digital. Belanja online itu kan dengan aplikasi-aplikasi itu uang tidak lagi beredar di negara kita kan, bisa saja langsung ke, mohon maaf nih, sebuah negara begitu kan. Dan mereka tidak beredar di sini kan, berarti kan gimana nih Pak? Ya itu Pak Menteri itu ingin yang seperti yang berdampak langsung kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu. Iya. Itu tuh diciptakan oleh anak bangsa. Itu dia. Dia misalnya seperti beberapa seperti apa namanya itu, semacam-macam yang merek S gitu loh kan, yang merek L, toko hijau lah istilahnya gitu kan. Marketplace gitu kan. Marketplace. Itu kan justru sebenarnya kan mempermudah orang-orang menjual. Orang seperti kita ini kan nggak perlu nyewa toko. Iya. Perlu Semua orang bisa dapat kesempatan lah begitu ya. Iya. Kalau dulu siapa yang ada toko rukonya besar bagus, dia lah jualan. Sekarang siapapun bisa punya kesempatan. Punya kesempatan untuk itu. Walaupun nanti ya di situ juga kan kita bisa, memang di situ pula kita bisa value kan. Iya betul ya. Rezeki itu memang udah nggak berpintu. Betul. Itu menambah keimanan juga sebenarnya adanya marketplace itu. Iya. Yang berikutnya memang kamu nggak bisa jualan seperti biasa aja. Iya, kamu benar. harus bikin hal-hal yang lain gitu loh. Ya. Apa yang membuat produkmu untuk bisa laku gitu. Betul. Aspen coba nih Pak. Aspen Mart Pak. Mohon doa nih Pak. Aspen, oke. Iya. Biasa tadi udah lihat website-nya kan. Oh iya benar ya. Tinggal sekarang bagaimana nanti ada mahasiswa yang bagian bisnis. Iya betul. Di sini kan ada jurusan bisnis di salah satu perguruan tinggi. Oh ada ya Pak ya. Ada. Oh iya. Bagus ini. Bagaimana cara dia digital marketing laporan projectnya? Iya. Tamat. Apa yang dia lakukan? Iya. Seperti apa cara digital marketing yang dia lakukan? Ya kan, bagaimana advertisingnya dan segala macamnya. Terus tagline-nya apa kan? Gue bicara tagline. Memang ilmunya kan bisnis, marketing. Tapi di dalam tagline bagaimana meningkatkan persepsi produk itu di mata masyarakat, itu kan memerlukan ilmu psikologi. Psikologi betul Pak. Ya. Makanya tidak ada ilmunya yang diri sendiri. Betul. Tidak ada lagi eksklusivitasan rumput ilmu. Iya. Harus dipahami bahwa ilmu itu Saling keterkaitan. Iya. Pak Menteri itu inginnya itu. Betul. Sehingga nggak ada lagi tamatan atau mahasiswa yang tamat jadi sarjana itu seperti kata dua tempurung. Iya. Kalau ini memang bidang saya, tapi kalau itu saya tidak paham. Nggak ada lagi Nggak ada lagi. Ya, Makanya waktu saya kuliah di UGM itu, Pak Zul, saya dekat sekali sama Profesor Jamaluddin Ancok namanya. Okay. Dia juga merupakan praktisi industri dan organisasi. Oh, praktisi juga ya. Dia sering tuh ngomong tuh di kelas. Yang praktikan tuh cuma saya tuh. Kamu orang psikologi jangan cuma pahami ilmu psikologi aja. Kamu harus paham manajemen. Iya. Ya kan? Kalau justru ambil pelatihan manajemen gitu loh. Berikutnya kamu harus paham hukum. Kalau perlu kamu ambil lisensi-lisensi yang mengambil tentang praktisi industri. Menggunakan hukum. Iya, betul. Ya kan, kamu harus paham tentang IT. Karena nanti karena ke depan, nggak usah ke depan deh. Karena pada kenyataannya, realnya, hari ini sudah mulai. Kamu itu berkecimpung di dalam industri dan organisasi. Pada kenyataannya itu yang dibutuhkan. Iya, betul. Ya makanya siapa yang bertahan yaitu orang-orang yang menyadarin itu dari awal. Iya benar ya. Dan dialah yang dapat peluang nanti. Yang mulai menyadari lebih awal. Nilai akademiknya jelek. Jelek betul.
Bisa saja nih kejadian jelek begitu sudah tamat 1 tahun 2 tahun berikutnya, awalnya yang bisa kayak tadi kumlot lah, tiba-tiba dia sudah jadi sesuatu di publik begitu ya. Orang baru cari kerja, dia sudah mempekerjakan orang. Sehingga kan yang diminta Pak Menteri kan standarisasi itu. Iya, kan, iya, standar. iya. Itu artinya kan produk yang dijual perguruan tinggi kumlot ternyata nggak jadi orang juga, banyak yang juga nggak jadi orang di luar. Iya. Berarti nggak ada yang nggak standar nih. Iya. Ada yang nggak standar yang dijual perguruan tinggi, sehingga kalau menghasilkan laporan project dengan mereka menghasilkan prototipe suatu produk, ya kan, itu kan standar tuh. Betul. Organisasi mana sih yang tidak mau memanfaatkan mereka? Iya benar. Atau keluarga mana sih yang tidak ingin menjadikan dia menang? Iya benar. Karena kemarin Oh iya, oke. calon besan kita itu gitu kan, ternyata kemarin aku lihat itu prototipe yang dia pakai itu adalah cara cepat menghafal Oh Al-Quran. iya, betul ya. Dia sudah menemukan itu bisa ya Ya, dia kan? sudah menemukan itu kan. Iya. Atau dia menemukan cara terbaik terapi untuk orang supaya tobat dari narkoba. Nah, betul. Secara digital. Secara digital bisa kayak gitu Iya, ya. misalnya kan ada ayat-ayat tapi dalamnya ada anime yang itu tuh kalau dilihat itu memang menimbulkan rasa ingin berdosa Iya. dan ingin cepat bertobat gitu. Iya. Kan bisa saja prototipenya itu gitu. Nah, bentuknya mungkin bisa ya namanya kan keimanan itu. Iya. Oleh sebab itu portable nih. Iya. Ya, portable Iya, gitu iya. kan, tinggal dikonekkan. Mungkin di matanya Iya, betul, ditaruh betul, antena untuk betul, Bluetooth gitu kan. Itu koneksi sama kornea gitu kan. Nah, siapa tahu. Siapa gitu. tahu? Iya, penuh kemungkinan ke depan, Pak. Penuh kemungkinan. Nah, itu tidak dicapai. Betul. Tahapan itu. Kalau hanya dengan skripsi. Betul. Dan itulah Pak Menteri lagi di ini kan ya. Beliau orang yang Luar biasa. Tapi gini loh Pak En, saya melihat apa mahasiswa siap. Nah, ini nih, apakah kalau kita lihat secara keseluruhan, kalau kita lihat dari beberapa komentar ya, mahasiswa tuh ada yang pro juga dan kontra juga. Artinya kayak gini nih. Tapi kebanyakan sebenarnya mahasiswa kalau ditanya kayaknya setuju nggak pakai skripsi nih Pak Yan. Tapi apakah benar-benar berarti memang apalagi dorongan untuk ke depan itu agar mereka cepat siap kan begitu sebenarnya Pak Yan? Itulah sebenarnya menunjukkan betapa mengerikannya persepsi masuk tentang skripsi itu. Iya. Iya. Konon ada juga bunuh diri ya Pak ya dari beberapa kasus-kasus terkecil gitu ya. Katanya sih begitu, katanya. Tapi itu kan harus diinvestigasi lebih lanjut. Ya, Tapi kita bahas baik dulu. baik kasus Iya, lah. persepsi mengerikan skripsi. Walaupun sebenarnya mereka lebih dituntut untuk lebih aktif gitu. Belum lagi tambah dengan biaya material dan segala macam gitu kan. Apalagi itu sampai ke level prototipe kan. Prototipe membuat tadi. prototipe kan. Iya. Tapi kalau untuk masa depan yang lebih baik, mahasiswa harus siap. Harus ini yang dipres ya. Nah, saya yakin ini hal yang menyenangkan kok. Seperti bermain-main kan. Kalau misalnya di metodologi penelitian itu kan kayak dekat-dekat dengan eksperimen. Iya betul. Mirip. Dekat dengan Iya. metodologi eksperimen. Ya. Eksperimen ya hasilkan project deh. Atau hasilkan produk itu udah tuntut. Jadi sehingga characterization. Secara mentality, characterization tamatan S1. Iya, levelnya tinggi loh Pak Arlen. Gengsinya tinggi lah. Berkontribusi sesuatu. Iya. Dan bisa mengevaluasi sejauh mana kontribusi yang telah dia buat. Betul. Dibandingkan yang sekarang, yang sebelum-sebelumnya yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, itu kan levelnya kan pasif banget. Ya seperti yang saya bilang, kalau cara berpikirnya remembering, secara mentality Iya hanya benar. receiving. Iya benar. Nah, kalau sudah characterization dia itu ingin membuat satu keterbaruan, Iya, betul. kontribusi yang lebih positif, kontribusi yang lebih signifikan. Iya, lebih dibutuhkan. Ya, saya yakin gitu loh. Kalau tidak ada di dalam negeri, orang luar negeri itu akan datang kemari untuk minta seperti itu. Betul. Itu ya. Iya. Sehingga gini loh, ngomong tentang bahasa Inggris misalnya. Iya. Orang Jepang tuh banyak penemunya nggak bisa bahasa Inggris loh Pak. Oh iya Pak. Ya tapi mereka tetap dipakai. Oh, betul, Sehingga orang luar, orang Amerika terpaksa belajar bahasa Jepang. Iya benar ya. Makanya saya bilang visioner betul apa yang diingin oleh Pak Menteri itu. Betul. Ya memang bagi pemirsa Aspen di sini mungkin ada sebagai pendidik, terutama di perguruan tinggi. Gak usah khawatir, justru ini ajang kita untuk mengembangkan diri kita untuk lebih tinggi. Dan para dosen, para guru sebenarnya memang harus terpacu juga dengan ini sebenarnya kan Pak. Ya karena sebenarnya gini, karena ada semacam mindset tentang comfort zone kan.
comfort zone. Iya, Iya. zona nyaman. Iya, gitu kan. iya, Selama iya. ini kayak gini, Ya, kita mau 30 tahun kayak gini aja deh gitu iya, kan. sekarang harus mesti out of the box ya sekarang cara begini. Ya, harus seperti itu. Itu juga kan amal kita kepada anak-anak kita. Betul. Semakin banyak kontribusi anak-anak kita, itu kontribusi kita juga. Iya. Daripada sekarang itu loh, kamu gimana gitu, nggak bisa kita standarisasi Betul. Misalnya hari ini saya menamatkan 20 mahasiswa nih hari ini, nah, bimbingan saya, nggak ada standarisasinya kan, ada yang terima kerja, ada yang nggak kerja, ada yang karena secara kognisinya, secara mentalitinya, apalagi nanti kita bahas psikomotorik untuk Betul. setelah ini ya Pak Zulatinnya untuk teman berikutnya. Mereka tidak tersandar kan? Betul. Ada yang mereka skripsi itu cuma receiving. Betul. Ada sih yang sampai ke tahap organize, tetapi mereka di press kembali harus downgrade kemampuan mentalitimu hanya sampai level responding. Betul. Value nggak boleh, organize nggak boleh. Jadi nggak ada yang seragam, nggak tersandar. Tapi dengan adanya tugas akhir semacam ini, itu menstandarisasi semuanya. Betul ya. Secara otomatis. Ya benar ya. Yang tidak bisa difasilitasi oleh skripsi. Dan yang kayak tadi tuh Pak, gengsinya kalau tamat udah rasanya gimana mereka tuh ya. Kamu bisa jual produk. Percaya diri karena dari beberapa proses yang mereka lakukan itu kan untuk langsung menjawab ketika mereka sudah tamat sekalian kan. Dan ke depan itu sepertinya akan ada sub spesialisasi dan sub lagi dari spesialisasi. Oke. Saya pelatihan. Iya. Saya kan asesmen saya banyak kan di pelatihan. Oh iya. Ada sub spesialisasinya itu adalah training dan analisis. Waduh. Kalau sebelumnya nggak ada. Iya. Trainer aja bukan. Ternyata ada. Iya. Ada pengembangan ilmu Iya, betul. kontribusinya tuh langsung signifikan tuh perkembangan. Akan dikaji lagi itu. Iya. Betul nggak training, misalnya contohnya betul nggak training analisis ini masih dibutuhkan? Betul. Kenapa kita tidak menggunakan yang generik saja? Iya. Nah, itu. Oke, Pak Yan, berarti secara tingkatannya itu yang paling tinggi itu characterization ya. Characterization. Oke deh Pak Yan. Baik Pak Yan, kayaknya kita hampir disambut oleh azan nih. Ya. Kira-kira apa closing statement Pak Yan pada pertemuan kita kali ini? Dunia ini akan selalu berubah. Oke. Ya kan? Walaupun dia ada siklusnya itu, nanti akan kembali kepada ke situ. Tapi itu nggak penting sebenarnya. Itu bukan satu yang lebih penting. Yang paling penting ini adalah tentang kontribusi. Artinya kan manusia ciptakan kan sebagai rahmatan lil alamin. Oke. Rahmat bagi sekalian alam. Itu bukannya sekedar receiving saja. Oke. Tapi sudah sampai kepada value, kalau bisa sampai kepada characterization. Oke. Nah, itulah. Jadi bukannya sekedar mahasiswa sebenarnya. Itu mulai bisa dipupuk dari anak-anak. Anak-anak. Dari anak-anak. Oke. Terus abang bisa apa? Bisa bersihkan tempat tidur? Bisa. Bersihkan. Oke. Itu cara sebenarnya memberikan kemandirian tugas kepada anak-anak itu bukan hanya kita tahunya secara receiving itu untuk mengembangkan kemandirian anak, bukan itu lebih penting, tapi karakter anak yang dia itu selalu menjadi kontribusi di masyarakat. Oke. Kita bayangkan nanti anak-anak gitu loh kan, dengan kesadaran sendiri, kok ada sampah dia ambil, terus dia masuk kepada tong sampah. Anak Indonesia pada masa akan datang semua seperti itu. Jadi kan mudah-mudahan dari kebijakan Pak Menteri yang sedikit ini, ya kan, yang baru segini, itu berdampak besar untuk sisi kehidupan yang lain gitu. Iya. Itu Pak Zul. Baik Pak Yan, baik, luar biasa Pak Yan. Semoga walaupun pro dan kontra, tapi sebenarnya ini sesuatu yang mesti bagus ya kayak tadi, karena memang untuk menuju sesuatu yang baru kadang memang ada pro dan kontra. Berarti orang peduli. Dan Pak Yan sebagai orang dari praktisi industri dan organisasi melihat sesuatu yang penting dan sangat perlu ini dilakukan ya. Walaupun saya sebenarnya kan dosen juga. Iya, dosen juga berarti ya. Saya lebih kepada menilai value diri saya. Betul. Lebih kepada praktisi. Kalau untuk dosen saya masih rendah. Baik, sukses buat Pak Yan. Oke, terima kasih. Selamat buat para mahasiswa yang tidak lagi bikin skripsi.
Tapi siap dengan pola yang baru dan siap menyambut tantangan baru, sehingga seperti apa yang bilang tadi, kita menjadi tuan di rumah kita sendiri. Ya. Demikian Tuan akhir rumah di rumah kita sendiri. tuan rumah di rumah kita sendiri. Jadi bos di rumah Di sendiri. bawah rumah sendiri ya. Kalau ya. bisa di bos rumah lain nanti. Oh iya iya. Nanti, gitu. Iya nanti tapi ini dulu ya gitu ya. Makasih Pak Yan. Oke, sama-sama. Semoga berkah buat anak-anak murid Pak Amin, Yan dan amin, ya buat rabbal alamin. semuanya. Oke. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.